kalau Fadles kan biasanya gue juga pengen diomelin sama bokap gue, Jangan. dicariin. Jangan kalau kata gue mah. Lu belum aja maghrib belum pulang bokap lu megang sapu depan pagar gini aja. Apa sih yang biasanya diributin sama orang? Kagak ngerti ya namanya bocah-bocah kan. Oh masih, bocah. Iya masih bocah ya SMA, SMP gitu-gitu masih pada muda. Ya gue makan bubur sambil ketawa aja. Sampai ada yang nimpuk gue lempar bubur gue bener. Sebelum jadi stand up kan dulu kan ada yang kayak Marcel dulu susah banget sampai jadi Angelo, jadi apa, jadi kurir gitu-gitu. Gua pekerjaan pertama gue ya, gue tukang teh tarik gue. tapi kan bersyukur kan karena Marcel nggak jadi kan jadi elu. Alhamdulillah. Tapi terima kasih Marcel. Sering-seringnya Marcel. Ya. Hai, kembali lagi di Retorika Show bersama gue Mega Salsabila. Hari ini gue kedatangan tamu anak Jaksel. Dia lah stand up komedian jebolan Suci 1X dan blasteran Ambon Batak. Langsung saja, ini dia Rais Marasabesi. Halo, mantap. Halo, apa kabar Rais? Sehat Mega, mantap. Lagi sibuk apa Rais? Sibuk, lebih tepat menyibukkan diri dengan membuat tour. Wede. Menyibukkan diri aja. Tur kan udah pernah kan? Benar, pernah tahun lalu, tapi tahun ini bikin lagi. Apa emang pengen setiap tahun bikin tur? Sejujurnya iya. Tapi pengen produktif, cuman setelah dilihat dari tahun ini kayaknya tahun depan break dulu. kenapa tahun ini? Ada banyak faktor yang harus dipikirkan. Tahun ini kayaknya boncos ya. Minus tahun ini minus. Tahun lalu dikiranya minus malah untung, tahun ini dikiranya untung malah minus. Kebalik Jadi ya. iya, jangan ekspektasi apa-apa kalau bikin tour gitu. Berapa kota tahun ini? Tahun ini 8. Sudah berjalan semua kota? Udah sisa Jakarta nih, berarti besok ya? Besok Batar Besok Jumat. banget. Hari Sabtu tanggal 26. 26. Betul, 26 Itu Oktober. masih bisa dibeli tiketnya? Tiketnya masih bisa di linknya atau enggak di on the spot di venue. Nama show-nya apa? Nama show-nya? Nama show-nya tahun ini Sisi Gelap. Sisi Gelap. Yoi. Gue liat posternya tuh sebelah gelap, sebelah terang. Ya, sebelah senyum, sebelah Cemberut. serius gitu. Kayak apa ya? Sebenarnya kayak mau ngasih tahu sih dari premis show gua ini, ngasih tahu kayak kita semua tuh terlahir di dunia punya dua sisi sebenarnya. Ada sisi terang, ada sisi gelap. Jadi kalau lu bilang lu adalah orang baik, nggak sepenuhnya baik, pasti lu ada sisi jahatnya gitu. Itu yang keseluruhan bakal lu omongin di Sisi Gelap. Betul. Salah satunya Sisi Gelap tentang diri lu sendiri. Ya, tentang diri gue sendiri, tentang lingkungan gue, tentang sudut pandang gue. Kayak gitu sih. Boleh dikasih contoh gak? Lu pengen bahas apa? Ke situ ya. Apa ya? Gue ngebahas kayak gue tidak gue ini kayak selalu banyak teman-teman gue yang mengingatkan gue kayak materi lu kok lama-lama makin kesini ya makin ke situ ya, kayak ya sekarang kan istilahnya ada dark joke itulah. Tapi gue sebenarnya tidak mengklaim itu dark joke sih, kayak sebenarnya gue ngebahas apa yang gue lihat atau apa yang gue alamin aja, dan mereka semua itu yang menghampiri kehidupan gue. Kayak sekarang kan di komunitas stand up kan kita tahu ya banyak teman-teman kita yang jadi komik yang ya difabel gitu. Dan mereka lucu dong. Mereka membahas yang kita tidak punya, ya kan? Betul. Dan mereka membahas yang mereka tidak punya, tapi kita punya. Kita juga nggak punya gitu maksudnya. Oh iya. Iya kan? Kadang-kadang ada yang kita nggak punya, dia punya kayak punya nih gitu. Terus dan mereka ngebahasnya dengan komedi gitu, dan apa ya? Ya gue melihatnya dari sudut pandang, berarti emang seberdamai itu mereka, dan mereka masuk ke dalam komunitas yang sudah bisa ditertawakan. Jadi banyak hal juga, bukan di stand up doang, di rumah gue juga punya teman yang hampir sama kayak gitu, yang sama lah kayak gitu, tapi lebih lagi ngebercandain dirinya dia sendiri, yang padahal gue ngapain ngebercandain gitu. Berarti lu gara-gara banyak di lingkungan lu yang seperti itu, lu mulai mencoba untuk ngomongin itu di stand up. Iya kan, udah jadi sebuah keresahan gue sebenarnya kayak
gue tuh nggak pengen ngebahas ini loh, tapi mereka yang menghampiri gitu. Jadi kayak, aduh, gue udah, yang namanya udah kalau udah resah kan, ya udah gue ceritain aja lah. Gitu. Dan merekanya juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, malah bahkan ada yang teman gue yang dekat rumah kayak, bahas gue lagi dong. Gitu. Dan dia selalu melakukan hal-hal baru yang nggak pernah yang dilakuin gitu, untuk kayak show off aja ke gue, gitu. Emang yang di tetangga lu ini dia difabelnya kenapa? Ya kakinya apa namanya buntung. Satu apa dua? Dua. Dua. Nggak nanggung dia. Tapi pakai kaki palsu kagak? Kagak. Kagak. Berarti udah biarin aja jalannya. Jalannya jalan santai. Gimana tuh jalan santai? Ya santai aja kan, nggak bisa buru-buru dia. Nggak bisa jalan. Lu bisa, cuman pelan aja maksudnya. Jalannya pakai lutut. Ya kan segini. Oh segini. Iya, masih ada sisa dikit gitu. Oh. Ya kayak nguncup gitu. Nah dia lucu banget. Dia tukang parkir. Gimana cara dia parkir? Nah itu dong pertanyaannya. Tapi dia parkir di minimarket dekat rumah. Dianya yang parkir gini. Dia tukang parkir. Oh dia yang parkirin. Dia yang Gua kira parkirin. dianya parkir di minimarket. Bukan dia parkir, berarti dia mau belanja dong kalau gitu. Enggak, dia tukang parkirnya. Dia tukang parkirnya. Dan gue udah kenal sama dia tuh dari gue SD kalau nggak salah, SD atau SMP gitu. Emang orang lama lah di situ. Tapi seberdamai itu dia sama yang dia punya gitu. Dan jadi udah jadi bercandaan. Bahkan dia ngebercandain ini kayak ada jokesnya dia dilempar ke orang-orang yang kayak ke teman-teman gue gitu. Kayak tiba-tiba pernah dia nyanyi kepala, pundak, lutut udah. Ya nggak apa-apa ketawa karena emang itu dia yang lucu. Mengeluarkan, lucu kan? Ya responnya sama. Awalnya tuh pas lagi gue lagi nongkrong dia nyanyi gitu, gue respon gue kayak, gue ketawa nggak ya? Tapi kayak dia bilang ketawa aja, dia ngomong gitu. Ya ketawa dong karena emang lucu juga kan. Lutut udah. Iya habis lutut udah apa lagi kan? Maksudnya gitu. Nggak ada kaki gitu kan. Iya gitu. Dan dia menyenangkan. Jadi ya sering beberapa kali udah gue jadiin materi. Di tahun lalu juga di show gue jadiin materi. Tahun ini gue jadiin materi lagi karena dia melakukan hal baru lagi. Terus sama dia sering beberapa kali ngonten bareng lah sama gue gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa tahu karena mohon maaf orang-orang difabel itu dia tuh pengen dianggap normal tahu. Betul, setuju. Dia pengen udah sih anggap aja gue kayak orang biasa gitu, jangan dibeda-bedakan gitu. Udah kayak orang normal, kalau bercanda ya udah ketawa-ketawa aja. Bener, itu sama persis yang dibilang Patur juga gitu. Malah dia nggak suka kalau dia lagi ngobrol kayak lu malah kasianin dia nggak mau. Iya dikasianin, nggak mau dia. Dia pengen dianggap biasa aja kayak kita gitu. Iya gitu. Nah susahnya jadi kita adalah kalau ada orang yang nggak tahu kita terus kita bercanda sama dia dikiranya dark joke. Betul. Padahal kita udah biasa sama dia begitu kan. Iya, yang kayak gitu makanya. Oh jadi yang teman lu yang ngingetin lu kok dark joke sekarang, sebenarnya itu nggak dark joke sebenarnya karena lu udah biasa sama dia begitu kan. Iya, dan udah jadi sebuah joke sehari-hari gitu. Iya, kan? Bukan komedi-komedi yang tabu. Udah bukan tabu lagi kalau di tongkrongan gue tuh. Udah kayak ya udah emang dia bercandanya gitu. Itu sih sama dia. Itu dari sisi gelap dark joke. Ya. Terus sisi gelap apa lagi nih yang ada di dalam show sisi gelap? Di show gua nanti ada apa ya? Gue nyebutnya sih sesi pengakuan dosa gua sih. Pengakuan dosa. Ya. Mau tobat di situ. Bukan di situ sih maksudnya kayak seakan-akan kayak gue gak mau tobat dong gitu. Ngaku doang maksudnya ngaku doang gitu. Ngaku doang gitu kayak kagak ada perubahan maksudnya. Iya maksudnya. Ya. Nggak, pengakuan dosa ini kayak pengalaman dulu gua yang pernah gua alamin dan akhirnya gue cuma bisa ceritain di panggung gua doang. Kayaknya gue nggak bakal bisa ceritain di mana-mana gitu. Tapi ya bakal ada digital download. Belum tahu. Nah di yang show ini gua belum tahu akan ada digital downloadnya apa enggak. Karena lebih ketakut. Takut buat guanya sendiri sih. Gue lebih takut aja. Karena sih pengakuan dosa ini. Banyak hal. Karena nggak cuma pengakuan dosa, kayak kan ada beberapa sudut pandang gua tentang opini-opini gua yang mungkin belum tentu bisa diterima sama orang-orang yang nonton, ya kan gue takut juga gitu. Tapi bukannya kalau orang udah mau nonton kita berarti dia pengen denger kita kan? Ya, dia pengen denger apa yang kita pengen omongin. Iya sih, harusnya gitu ya. Iya. Cuman kan kadang-kadang ya Mas Panji kan selalu bilang kayak ketersinggungan kan bentuknya spontan kan. Maksudnya kayak nggak yang dibuat-buat kan. Nah, kan kita juga nggak tahu batasan orang yang tadi pengen nonton tiba-tiba
apa namanya tersinggung gimana kan lu juga nggak tahu. Berarti di disclaimer aja di misalkan digital downloadnya udah tayang nih, tapi di awal videonya disclaimer video ini tidak cocok untuk orang yang tersinggungan gitu. Tapi maaf tidak bisa refund gitu ya. Iya, karena udah dibeli, Iya. kan nggak bisa refund. Menarik tuh cara itu. Karena kalau dia misalkan tersinggung kan udah di disclaimer dari awal kalau ini mengandung ketersinggungan. Bener, iya juga sih. Iya kalau dia tersinggung kan udah gue ingetin nih. Kenapa lu tetap nonton? Bener, Gitu. dan sampai habis lagi. Kan sebel dong ya kan. Iya. Menarik. Iya, tapi tetap DM gue tersinggung bang sama jok lu yang ini gitu. Najis. Masih komplain ya. Emang lu pernah ya selama stand up ada yang tersinggung sama lu? Jujur pernah. Karena ngebahas apa? Sebenarnya sih nggak tahu dia kayak gimana. Jadi ceritanya gue waktu itu ngisi acara stand up di festival musik. Kayak pesta pora gitu. Kayak pesta pora tapi bukan pesta pora. Pokoknya adalah salah satu festival musik. Gue ngisi acara di situ dan itu di tahun kedua. Di tahun kedua kalau nggak salah. Di tahun pertama gue main di festival yang sama dan aman-aman aja, pecah-pecah aja. Di tahun kedua sama pecah juga karena penontonnya 6.000 dan konsepnya enak. Jadi nggak yang kayak konser yang berdiri gitu. Mereka duduk. Oh. Jadi enak dong untuk stand up kan juga lebih fokus kan ya. Stand up. Terus apa ya kayak ya dari 6.000 itu kan ya pecah kan kita ngerasa kayak wah ini pecah nih udah aman ini udah seneng kita juga seneng kan. Balik ke backstage terus ada satu orang nge-DM gua. Ya banyak yang nge-repost terus ada yang nge-DM gua satu dia kayak ngomelin gua lah. Dia bilang kenapa sih bercandaan lu kayak gitu seksis banget gini. Pokoknya ngomel lah gitu. Emang apa jokesnya sampai dia bilang Nah, seksis? gue nggak tahu ngebahas seksis atau gimana. Gue cuma kayak di depan itu selalu ada interaksi sama penonton. Ya gue tanya datang sama siapa. Biasanya kan emang orang banyak datang sama pacarnya, ya kan. Terus ada juga sama yang temannya. Ya gue cuma bercandain biasa aja, yang nggak yang berlebihan juga. Tapi ya masalahnya gue nggak tahu nih batas ketersinggungan si orang ini sampai mana. Kayak dibanding 6.000 orang yang ada di situ cuman ada satu yang tersinggung kan berarti kan emang dianya aja yang nyebelin kan. Iya. Kalau yang 5.999 itu ketawa berarti setuju dong. Iya dong, berarti emang cuma dia doang yang nggak asik di antara ribuan orang itu. Terus ya nggak gue respon karena gue cek Instagramnya, dia tuh kayak second account, terus ada highlightnya suka nge-spill-spillin nggak jelas. Oh. Emang orang caper aja, orang caper yang Profil suka nge-spill. kosong. Ada fotonya, Oh ada fotonya. tapi sorry kurang, Cewek. pokoknya kurang dah itu. Suka nge-spill-spillin aja terus kayak apa sih kayak emang Nge-spill-spillin siapa kayak nggak tahu kayak banyak hal yang kayak di Twitter apa gitu. Pokoknya dia suka nge-spill-spillin nggak jelas. kayak dia habis nonton show terus dia ini Si gini. pengeritik. Ini gini. Oh, nonton film, kasih rating gitu-gitu ya. Iya rating terus kayak nge-spillin kasus-kasus apa terus dia suruh apa sih sok-sokan. Tapi followernya ada. Ya 600 nggak nyampe 1.000 kayaknya deh. Dia nge-spill buat apa ya? Bu caper lah. Apa lagi? Oh berarti lu nggak mau nih nanti orang-orang tersinggung seperti itu akan nonton show lu yang sisi gelap ini, makanya lu nggak tahu bakal ada digital download atau enggak. Iya karena kan masih belum tahu ya. Maksudnya ada apa enggaknya belum tahu. Cuman sampai saat ini masih belum tahu akan ada apa enggak gitu. Berarti kan show kedua nih yang sebelum sisi gelap ini kan You Raise Me Up. Betul. Itu ada digital downloadnya Ada kalau itu di Comika. di comika.id betul. Berarti Namanya You masih- Raise Me Up. Berarti bisa yang di Comika on demand itu ya, yang di Iya. Play Store kan? Itu ada on demand-nya lagi. Dan sebenarnya di You Raise Me Up itu di beat-beat akhir salah satu apa ya? Contoh beat-beat di sisi gelap tapi dalam bentuk 1 jam lebih. Jadi kalau misal sebenarnya gue nyebutnya kayak kalau film tuh sequelnya gitu. Trailer. Enggak sequelnya. Jadi kayak ini yang pertamanya. Nah lu kalau mau lanjutan dari ininya nih di sini nih yang kayak part 2-nya gitulah gitu. Jadi masih ada berkesinambungan ceritanya gitu. Kalau yang di You Raise Me Up itu lu bahas apa? You Raise Me Up itu gue dedikasikan adalah bentuk terima kasih gue buat orang-orang yang udah ngangkat gue sampai di titik sekarang karir gue gitu. Jadi gue ngebahas Bang Radit pastinya, terus ngebahas keluarga, lingkungan rumah, sama stand up komedi. Jadi gue terima kasih sama ya yang tadi gue sebutin semua, Bang Radit, stand up, lingkungan, Jaksel. keluarga. Iya kan itu masuknya ke stand up. Komunitas Jaksel ya? Komunitas. Jadi gue ngebahas itu semua di satu show. Jadi ya gue terima kasih sama mereka semua gitu.
Dan gue jadiin satu show utuh. Lu bahas Suci juga di situ. Bahas Suci, bahas Bang Radit, dan gue di final Jakarta waktu itu You Raise Me Up itu ngerosting Radit. Bang Raditnya ada? Ada. Oh berarti itu yang di Gitar Downloadnya ada roastingannya Bang Radit? Nah itulah, tidak ada, mohon maaf. Siapa suruh nggak nonton, karena selalu ada kejutan-kejutan. Ya, buat apa kalau dikasih tahu. Nanti kalau gue kasih tau ada Bang Radit, penonton Bang Radit doang yang datang. Berarti lu harus nonton nih Sisi Gelap nih, siapa tahu ada kejutan yang kita nggak bisa lihat kalau udah di digital download. Nah bener. Kita harus nonton langsung. Digital download tuh kemarin pas sesi roasting Bang Raditnya cuma highlightnya doang. Jadi biar bikin orang sebel kayak anjing gue nggak nonton nih, gitu. Gitu. Oh jadi nggak ada di poster tuh bakal roasting Bang Radit waktu itu? Gue lempar Hamin 3. Oh. Special roasting Raditya Dika, tapi tiketnya udah sold out waktu itu. Ya. Jadi gue seneng bikin ya. orang sebel gitu. Gue udah kayak orang kayak ya, nah siapa suruh? Gitu. Jangan-jangan lu kayak cewek yang tadi nonton festival musik. Ya. Bikin orang sebel, nyebelin. Iya juga ya, sama ya. Kayak gitu. Kadang kan kita nggak sadar kalau kita bikin orang sebel. Iya lagi. Iya kan? Iya lagi. Tapi gue gak suka nyepil. Lu suka disepil. Gua jangan. Gak usah dong, jangan. Tapi gue kan pernah deket, maksudnya gue pernah tinggal di Depok kan. Waktu itu gue pernah main ke rumah lu. Iya. Masih ada salonnya dulu. Lu kerja di salon, Mega anjing. Iya gue kerja di salon. Keren, Mega Salon Bila. Keren. Apa aja gue kerjain janda gimana itu. Ngapain lagi hidup kan. Keren sampai sekarang jadi podcaster. Amin ya Allah. Iya. Kalau lu sekarang kegiatannya apa aja nih sekarang? Sekarang ya paling ya penulis. Ya nulis lagi belum tahun ini, sekarang lagi belum. Tapi lu scriptwriter juga kan? Scriptwriter juga sempet dulu kan di Bang Radit jadi scriptwriternya, nulisin konten. Terus di Maele pernah jadi scriptwriter ya Bang Mael gitu. Tapi lu lagi mendalami si stand up ya? Kalau boleh jujur gue iya sih, gue nggak tahu kayak seneng itu mas stand up gue. Kan orang-orang ada ya yang udah lumayan sukses terus stand upnya ditinggal, maksudnya udah nggak ngambil job stand up gitu. Nah kalau lu masih tetap mau terus berstand up gitu? Kayaknya masih deh, masih akan terus tetap berstand up ya. Nggak tahu karena rasanya beda banget gitu dibanding kayak ya kalau sejujurnya sekarang tuh target gue adalah film. Pengen film, main film. Iya dapat kesempatan film lebih banyak lagi. Kan udah kemarin agak lain. Bener. Berapa scene? Ya nggak banyak, cuma 2 scene. Tapi kan 9 juta yang nonton. Tapi karakternya lumayan, terus 9 juta. Tapi kan kayak pengen dapat kesempatan lagi yang lebih lagi gitu di film. Perannya lebih banyak. Gitu. Ya pengen gitu. Dan tour ini gue jujur nolak film gue. Gara-gara tur ini. Wih, gokil lu udah berani nolak-nolak. Bukan nolak, tanggalnya udah kelempar, udah coming soon, udah dikit lagi dapat tawaran film. Bentrok. Yang dimana kalau misalkan gue ngambil film itu dan ada job MC, bisa nambah keboncosan ini. Minus ya Allah. Tapi gak apa-apa, gue seneng ngejalanin tapi. Tapi kan stand up kan yang bikin kita happy malah ya. Benar. Stress release-nya di situ. Di situ kita bisa ngedumel ngomongin apa aja yang kita pengen ngomong. Iya dan ada yang ngedengerin. Iya. Gitu. Dan dia bayar. orang ngomel-ngomel kok ngebayar denger orang ngomel-ngomel sih. Iya. Tapi seneng. Maksudnya juga penonton kadang-kadang juga ada yang terwakilin tau. Ada yang terwakilkan kayak opini-opini kita. Kalau kayak lu punya opini apa, dia ngerasa anjir gue tuh ada pemikiran tapi gue gak berani ngomongnya gitu. Iya. Kasih ya udah bahas itu. Biasanya ada tuh yang DM gitu. Iya, nah itu senengnya gitu juga gitu. Dan ketemu penonton ketemu teman-teman baru dari luar kota. Gue kayak tour yang tahun lalu dan tahun ini sih. Gue tuh karena kan kemarin adalah show pertama gue ya. Dan langsung tour, sok-sokan juga sih gue. Gak apa-apa lah. Terus gue ngobrol sama banyak sama abang-abang, ada Bang Radit, Bang Abdur dan lain-lain. Gue nanya kayak, ini kalau misalkan nggak laku gimana ya Bang ya? Karena ketakutannya pasti sama, kita pikirnya ada yang beli nggak, ada yang beneran ada yang mau datang buat nonton kita nggak? Sekarang kan bukan nonton stand up kan, nonton siapa kan? Terus kayak ketakutan itu ada. Akhirnya gue bikin, ternyata banyak yang datang kayak dari luar kota nyamperin ke kotanya gitu kayak gue ngerasa gila nih gitu. Nah itu yang bikin gue jadi makin jatuh cinta gitu mas stand up. Kayak mereka datang seintim itulah sama si komik, si penontonnya deket gitu. Mereka jauh-jauh cuma untuk nonton gua. Bener, iya bener. Bahkan mereka mengeluarkan uang cuma untuk nonton gua itu kan yang bikin kita bangga, bahagia kan. Bener. Ya walaupun tiketnya gak seberapa, maksudnya kayak yang abang-abang lain tapi kayak
ada yang mereka korbankan loh gitu untuk datang dan ketemu itu. Banyak lah yang dikorbanin, waktu, Bener. jarak Iya. tempuh. Bener banyak. Itu. Iya. Makanya lu pengen konsisten untuk stand up terus ya? Iya sih pengen tahun ini, makanya gue bikin tahun depan. Belum tahu sih jalan apa enggak, tapi gue ada rencana tahun depan, bukan dengan judul yang baru, masih nanti. Kemungkinan kayaknya akan ada bonus track, gue nyebutnya Apa tuh? bonus track Sisi Gelap, tapi gue nggak tahu sih, masih ada di kepala gue doang. Tapi kalau nanti nih lu udah banyak film, udah makin banyak nih filmnya tuh pemerannya udah banyak banget scene-nya gini. Tapi lu masih mau tetap stand up? Masih. Kayak sampai kapanpun kayak masih akan tetap melakukan kegiatan stand up ini sih. Karena apa ya? Kalau misalkan ditanya secinta apa, gue nggak bisa ngedeskripsiinnya gitu. Pun kayak kalau misalkan gue punya pasangan ya, gue selalu bilang ini nih yang mengubah gue banyak hal, entah dari kehidupan gue, ekonomi gue, sudut pandang gue, lingkungan gue dari stand up comedy ini. Jadi gue paling nggak suka kalau gue diganggu pada saat gue sedang Open mic. iya lagi open mic atau lagi show gitu. Karena udah beberapa kali ada hal yang nggak gue suka terus muncul gitu. Kayak zaman suci lah dulu, pernah gue lagi mau Tapping. tampil, iya mau tapping, giliran kloter gue gitu, terus ribut. Gue paling nggak suka banget gue tuh, mood jadi jelek. Tapi lu harus ngibur orang gimana sih rasanya? Mempengaruhi mood lu ya? Ya iyalah, kayak aduh anjing gimana ya ntar ya gitu. Tapi lagi ribut gede, aduh paling males gue. Kayak gue selalu disclaimer selalu di awal gue. Maksudnya biar saling ngertiin aja. Sama kayak misalkan kayak pasangan kita lagi kerja, kita pasti nggak mau ganggu mood dia dong untuk di kerjaannya dia kan. Nggak mau kayak bikin mood dia rusak, terkerjaannya berantakan gitu. Sama halnya kayak kita, kalau kita lagi kerja juga nggak mau diganggu. Tapi background lu sebelum jadi stand up comedian itu apa sih? Background gue kerja aja sih gue. Sebelumnya lu sebelum jadi stand up kan dulu kan ada yang kayak Marcel dulu susah banget sampai jadi Angelo, jadi apa, jadi kurir gitu-gitu. Gua pekerjaan pertama gue ya, gue tukang teh tarik gue, jualan teh tarik. Yang gitu ya? Yoi. Yang kayak yang diupin-ipin tuh? Iya kayak gitu. Iya. Jual teh tarik gue dulu. Di rumah? Enggak Di stand gitu? Di store orang gitu. Terus itu gue cuma berapa bulan doang ya, kayak 3 bulan. Terus cabut, terus akhirnya gue kerja lagi. Adalah salah satu restoran di daerah Jakarta Pusat, Tamrin situ. Itu 3 hari. Ngapain? 3 hari pesantren kilat lu. Kayak jambore ya? Kayak jambore ya? Iya, 3 hari kerja dapat gaji gak? Ya tidak dong. Kok bisa sih kalau orang kerja 3 hari? Kayak event gitu kayak. Iya makanya. Cuman gue ngerasa, gak tahu ya. Gue rada salah juga sih. Gue gak tahu salah apa enggak nih. Ini yang gue lakuin adalah pada saat itu gue kerja. Terus pada saat gue di tempat kerjaan gue ngerasa kayak, aduh nih bukan gue nih gitu. Kayak ini kayak gue nggak gue banget gitu. Gue ngerjainnya juga nggak enjoy gitu. Gen Z ya lu ya? Gen Z. Oh, lu Gen Z. Gen Z akhir sih. 98. 98. Oh. Iya, ada Pantesan Gen Z, milih-milih kerjanya nih. rada milih-milih Gen Z. Lebih ke nyamanan mental. Asik. Lebih ke dia Gen Z itu lebih milih yang penting gue nyaman. Nyaman, nggak mau dalam tekanan gitu. Sebenarnya kalau dalam tekanan sih, ya sekarang juga kalau kita kan juga dalam tekanan ya. Kayak lu di backstage terus ngeliat penonton kayak tetep pengen lucu nih gitu. Tapi tekanan yang bisa ditekan balik tahu. Iya. Kalau iya. misalkan lu jokes pertama lu pecah, udah hilang tuh tekanannya. Bener, penentunya udah kan bahagia 15 detik awal kan penentunya kan. Iya. Kalau misalkan 15 detik itu gak dapet tawa ya makin tertekan sih Iya, biasanya. keringet jagung. Ya kan biasa gitu. Iya. Itu gue 3 hari gue kerja, terus akhirnya kerja di coffee shop barista. Nah itu pas di barista sejujurnya itu momen dimana gue hampir nyerah sama stand up. Karena lu udah open mic. Udah open mic berkali-kali, udah berapa nggak lama sih, cuman kayak orang tua gue nggak begitu nge-support karena ya kegiatan stand up kan tengah malam ya. Pulang malam. Maksudnya malam terus pulang tengah malam, bahkan bisa sampai subuh nongkrongnya. Terus kayak tidur
bangun siang, orang tua mana yang nggak ngomel gitu, nggak ada duitnya. Ya jadi rada kurang disupport lah dulu gue. Tapi gue emang karena begitu cintanya jadi kayak tetap gue fight lah gitu, ikut stand up. Dan alhamdulillah malah sekarang disuruh stand up terus. Sama nyokap. Iya. Lagi Kayak tidur stand up apa gitu. ganggu sih, kalau itu mah udah ganggu banget. Itu udah ganggu banget tuh. Tapi berarti perjalanan lu dari lu mulai pertama kali open mic sampai lu akhirnya masuk ke Suci dan bisa sebesar sekarang itu berapa lama lu struggle-nya? Gue gabung 2017 akhir. Terus, Sama kayak gue dong. oh iya, lu juga ya? Iya 2017 akhir gue. Iya sama itu. Nah iya kan dulu kan pas awal-awal open mic lagi rajin-rajinnya gue kan ke Ciledug. Lu di Ciledug dulu kan? Dulu muter-muter aja. Iya gua. maksudnya muter-muter. Ya itu maksud gue sebegitunya gue keliling Jabodetabek, keliling enggak sih Bogor baru 2 kali karena jauh banget Bogor. Depok, Tangerang Selatan gitu masih gue datengin, masih main. Karena emang sebegitunya 2017 terus masuk Suci di 2020 ya. 1X ya? 1X kalau nggak Iya, salah Covid, 2020. pas Covid pas lagi Covid. Iya itu. Ya segitulah struggle-nya sampai sekarang sih juga masih struggle sebenarnya kan. Kayak yang gimana-gimana. Tapi kan sudah lebih baik. Ya alhamdulillah sudah lebih baik dari sebelumnya. Cuman ya tetap masih struggle aja. Kayaknya semuanya masih struggle deh. Emang lu ada titik titiknya semana titik puncak pencapaian lu gitu? Titik puncak pencapaian Lu gue baru ya. sampai mana nih menurut lu? Wah gue kayak masih jauh deh. Maksud gue karena banyak target yang masih gue maksudnya kayak hal yang harus gue selesain tuh masih banyak yang belum beres. Jadi kayak Goals. goalsnya masih belum nyampe gitu. Jadi kayak masih panjang gitu. Jadi masih harus struggle lagi. Gue selalu membuat diri gue terus berusaha struggle sih kayak karena kalau udah menye-menye tuh aduh ngeri gitu. Menye-menye itu apa? Menyanyiakan panggung atau apa? Iya banyak hal kayak lu udah mulai malas-malasan atau apa gitu. Karena kan sekarang komik makin banyak ya. Dan apalagi setelah kemarin Jambore ngeliat yang baru-baru tampil gitu kayak wah lucu sekali mereka ya gitu. Lucu-lucu sekali gitu. Ego kompetisi lucu gue langsung kesenggol lagi kayak wah yaudah gitu. Gua harus lebih rajin Iya, lagi nulis. gitu. Seru aja jadi kayak lebih ke biar produktif sih. Bukannya kompetitif atau gimana. Jadi produktif ke diri sendiri. Seru gitu. Karena kalau kita stand up kan kayak kita lagi baris kan, Antrian. antrian kan. Kalau kita keluar dari antrian kita kayak harus ngulang lagi dari belakang. Nah itu. Tapi gue setuju tau istilah itu. Makanya pas lagi gue yang tadi kerja di kopi ya. Gue tuh hampir mau nyerah. Terus gue mikir kayak udahlah kerja coffee shop aja deh. Kerja bener aja. Kerja bener aja deh bulanan ada gitu. Orang tua juga gak ngomel-ngomel. Capek tau bangun-bangun denger diomelin gitu. Sangat capek banget. Apalagi gue anak pertama. Makanya itu tuntutannya gede banget ke gue. Emang lu punya adik? Punya dong. Tapi lu sandwich gak? Sandwich lah. Makanya gue bilang struggle. Sandwich gue. Makanya gitu. Sampai sekarang gue kayak tetap berstand up. Makanya. Lu harus berapa di bawah lu ada berapa adik? 1 doang. Gue 2 bersaudara doang. Sandwichnya gak terlalu parah sih. Bah parah dong. Kayak nyekolahin 1 adik tuh gak terlalu. Gue gak nyekolahin. Nggak. Tapi ada hal tanggungan yang besar ke gue. Dan harus Bokap lu. ya itu gue bukan bilang tanggungan sih. Maksudnya kayak ada kewajiban lah. Itu istilahnya kayak kewajiban anak gitu. Oh buat orang tua. Ya karena gue Anak pertama. Dan ya apa ya belum bisa ngasih apa-apa sih ke orang tua, makanya gue pengen ngasih sesuatu aja. Tapi kalau lu punya niat kayak gitu biasanya sih cepet. Maksudnya kalau lu sering banget nih ke orang tua kayak ngasih itu, ntar lu bakalan dapat yang lebih banyak lagi. Iya gue setuju sih itu, gue setuju itu. Bukan karena kita ngarep oh gue kasih sama gue nih biar dapat lebih banyak, enggak bukan karena kayak gitu. bukan ya bukan kayak lempar lah jangan gitu juga, maksudnya tetap ada pemikiran yang lainnya juga gitu, karena kan nggak bisa sembarangan kan. Iya. Tapi gue merasakan banget waktu nyokap gue sakit tahun kemarin sebelum meninggal. Itu gue cuman punya kendaraan 1 motor X-Red. Dan itu gue jual buat berobat nyokap. Oh itu lu jual? Iya.
tahun ini Allah gantinya mobil is gokil. Keren. Gokil kan? Nah, lu pasti bisa Keren. pasti lu bisa kalau lu udah berniat ya untuk Iya. gua harus ini nyokap gua, bokap gua harus pasti lu dapet jalan-jalan tertentu dah. Iya sih. Setuju sih gue. Setuju. Dan banyak juga yang gua tonton orang-orang kayak gitu. Dan lu ngalamin kan akhirnya Iya, kan? Iya. gue lihat Bang Pras Teguh, Iya. gue lihat cara dia iniin nyokapnya, terus tiba-tiba rezekinya Iya, luar biasa langsung gitu. meledak ya deh. Kayaknya emang beneran surga di telapak kaki ibu dah, kayaknya ya. Tapi tergantung ibunya juga sih, iya kan. Iya sih. Kadang ada ibu juga yang nggak tahu kalau dia itu surga buat anaknya gitu. Yang bikin anaknya jadi nggak nyaman juga ke dia ya. Iya. Jadi susah juga buat ngetritnya. Banyak tuh yang sekarang kayak gitu kayak. Tapi lu setuju nggak kalau Apa nih? kan Gen Z kan suka banyak yang kayak gitu ya, gue sebenarnya nggak mau dilahirin. Gue sebenarnya dia suka mengatasnamakan kedurhakaan Orang tua. iya ke orang tua karena kesalahan orang tuanya gitu. Kayak kalau bukan karena lu gue nggak bakal begini gitu loh. Kayak orang tua yang cerai, broken home, terus dia jadi anak dia punya tata kecil-kecil, terus dia ngeganja gitu, itu pasti nyalain orang tuanya kan. Ya gue kayak gini karena ini gitu Iya, ya. iya. Jadi ada tamengnya ya. Aduh gue tuh nggak pernah ada kepikiran ke situ sih karena emang Nggak broken home. nggak broken home sih. Cuman kayak dari dulu emang kalau gue sayang banget sama nyokap gue. Kalau gue sesayang itu sama nyokap gue, makanya gue selalu. Tapi rada emang iya gitu serem banget nih. Iya. Orang keker Dari penampilan ngomong, mungkin iya ya. kayak Tapi nggak tahu sayang gue. ibu gitu. Gue lebih kalau misalkan sama bokap ya, gue sesayang itu sama nyokap gue. Karena emang Jangan dulu nangis. enggak nangis. Gue nggak nangis. Dulu bokap gue soalnya ngedidik gue keras banget. Jadi ada Bokap lu yang Ambon apa yang yang Batak? Ambon. Yang Ambon. Berarti nyokap yang Batak. ya sebenarnya nyokap gue juga tegas sih. Kalau nyokap gue lebih ke tegas gitu, enggak kayak gimana. Cuma bokap gue tuh emang keras, entah fisik, main fisik juga atau apa dulu. Kayaknya emang anak-anak umuran kayak 98, 97 gitu-gitu masih ngalamin itu dan biasa aja ya. Tapi kayak jadi ada luka aja buat gue. Jadi kayak gue pengen gue mau nyenengin nyokap gue gitu. Tapi lu fatherless gak? Kayak gimana tuh maksudnya? Kehilangan Bapaknya sosok. ada, tapi sosoknya gak ada. Ada enggak gitu. Enggak fatherless. Malah terlalu mendapatkan sosok bapak ya kayaknya gue. Kenapa? Ya setiap hari ya kena omel mulu gue bokap gue. Terlalu mendapatkan sosok seorang bapak malah gue kayak wih bapak gue banget nih gitu. Oh yang kalau fatherless kan biasanya gue juga pengen diomelin sama bokap gue, Jangan. dicariin. Jangan kalau kata gue mah. Lu belum aja maghrib belum pulang bokap lu megang sapu depan pagar gini aja. Lu pas lagi jalan kayak deg-degan akan dipukul bagian mana nih gitu. Belum ngalamin kan. Begini terus di sini. Iya. salah Punchline tuh kan. Setupnya di sini nih. Wah, mukulnya ke sini kena kita. Gitu. Tapi gue sesayang itu sama nyokap gue. Tapi kan Ambon dan Batak nih, itu maksudnya cara didiknya kelas itu mukul nggak? Maksudnya ke anak Ngedidik gue. Mukul ke gue dari dulu. nyokap sama bokap? Dua-duanya. Tapi lebih keras bokap gue. Ya mungkin kayaknya didikan orang tua dulu ya. Maksudnya yang masih pakai fisik, pakai kata-kata. Jangankan kita TV aja nggak banyak semut digebuk kan kalau Iya, makanya solusinya adalah fisik kan semuanya, bukan geser antena enggak tuh. Bukan antena, mukul. Tapi anehnya TV-TV zaman dulu juga gitu digebuknya lah bener loh. Iya lagi. Ya kan? Iya sih, Aneh iya kan? sih. Tapi emang sekeras itu sih gue dulu. Makanya banyak memori-memori gue yang dulu kayak wah anjir. Dan gue nggak pengen kalau misalkan nanti suatu saat gue punya anak ya gue nggak pengen anak gue ngerasain dah. Tapi lu pernah nyoba ke psikiater nggak? Belum pernah sih jujur. Psikolog? Belum pernah. Tapi lu berani nggak? Pengen gue. Asik tau. Iya, Kalau iya. ketemunya sampai ngasik ya psikolog. Iya kayak harus ada rekomendasi juga tuh kayak gitu-gitu. Kalau Ilham kemarin nggak berani. Oh Ilham. Dia takut semuanya keluar. Dia takut membuka luka-luka yang udah lama. Karena dia udah berdamai takutnya kebuka lagi. Dia ya. belum berdamai sebenarnya. Oh iya. Tahu, tapi gokil sih tuh orang temen gue tuh. Nah itu yang membuat gue jadi salah satu orang yang beruntung juga ya sekarang.
karena gue punya teman sesosok Ilham. Sesosok Ilham. Iya maksudnya sosok kayak Ilham gitu. Background kehidupannya tuh kayak anjir nih gila nih orang keren. Gue selalu bilang ke teman-teman gue, teman gue yang paling keren kayaknya cuma Ilham deh. Kenapa? Gue nggak tahu ya kalau gue jadi dia gue masih hidup apa enggak kalau gue. Dia nggak mencoba bunuh diri aja itu udah hal yang keren tau. Iya sih. Tapi dulu dia sempat ada kepikiran pengen kayak gitu dulu. Iya. Curhat cuman kayak bilang. Tapi emang anak-anak kok bercanda lah, maksudnya dia lagi ngomong kayak gitu kayak yaudah sono gitu. Tapi dia malah ngebuka kayak anjir gak ada yang nahan gue nih gitu. Pengen ditahan. Iya pengen ditahan tapi bilang ya udah sono coba dah gitu. Akhirnya gak jadi karena gak ada yang nahan, lucu banget. Nah iya juga benar kata lu tadi, stand up tuh bikin kita lebih bersyukur karena circle kita meluas dan kita lihat orang-orang yang ternyata hidupnya Lebih kita ini jadi lagi. lebih bersyukur kan. Bener. Oh kayaknya gue masih mending dah. Iya. Sengeluh-ngeluhnya kita ngelihat dia, kayaknya gue masih mending dah gitu. Bener. Kalau ketemu sama yang terlalu tinggi-tinggi kan kita yang lu mah mending gitu, kita yang ngomong gitu. Lu mah ngerasain kayak gini kan. Nah, jadi enak tuh positioningnya ya, selalu di tengah. Jadinya aman-aman terus. Iya sih. Dan orang-orang kayak misalkan Ilham ceritanya sedih, terus ada yang lain-lain teman kita komik-komik banyak yang susah kan. Jadi bikin kita semangat karena ada satu orang yang susah ternyata dia sekarang lewat stand up udah berubah hidupnya. Iya. Kayak teman-teman kita kayak Marcel, kayak Kiki. Dulu kan kita barengan kayak Satu angkatan kita Iya, komik keliling. kita lomba-lomba. Bener, lomba bareng. Iya sih. terus tiba-tiba dia udah bawa Alphard, tiba-tiba dia udah beli rumah 2M kayak Keren. gue harus semangat nih stand Iya. up. Karena ada bukti teman kita yang jadi gitu kan. Iya sih. Dan ada bukti teman kita yang belum jadi, dulu juga gue kayak gitu. Jangan banyak ngeluh, nggak usah. Iya, gitu. jalanin aja udah. Berarti ya emang stand up berubah hidup banyak orang. Mm-mm. Dan banyak hal yang bisa didapat dari stand up, public speaking, Betul. bisa nulis skrip, jadi konten kreator, terus bisa jadi komedi konsultan. Ya, jadi aktor, penyiar, host, banyak banget sih. Stand up tuh kayak batu lompatan yang lu bisa lompat kemana aja menurut gua. Iya. Dan kebanyakan orang yang udah punya lompatannya biasanya luntur tuh stand upnya. Nah iya. Iya sih banyak yang kayak gitu sih. Banyak gak nerima job stand up lagi, udah sibuk main film misalkan. Iya. Udah sibuk ini. Nah gue gak mau kehilangan itu tuh Rais. Oh iya. Ya karena stand up perempuan sekarang udah jarang. Oh iya sih nggak Dan begitu udah jarang banyak yang sih. ngambil stand up. Komik cewek. Iya banyak yang gak mau ngambil stand up lagi. Makanya gue pengen sesibuk apapun gue, kalau gue dapet job stand up gue pengen terus berstand up. Tetap lu ambil Tetep gitu gue lah ya. ambil. Gue pengen setiap minggu gue tetap open mic. Iya. Walaupun cuman gak nulis, walaupun cuman ngoceh-ngoceh aja. Sengaja tetap di panggung ya. Biar gue tetap, karena ini yang bikin gue jadi sekarang gitu. Stand up yang bikin gue bisa jadi nge-host, bisa jadi scriptwriter, bisa jadi banyak. Dan gue gak mau kehilangan ini gitu. Bener. Gue juga selalu menanamkan itu tuh. Maksudnya gak akan pernah ninggalin si stand up-nya gitu. Tetap kayak Pak Ajis tuh di acara event apapun, mau kapan pun kayak gue selalu siap gue. Kalau udah bawa ini ya, udah panggilan negara ya. Udah pasti kayak siap gue. Saya juga siap Pak Ajis. Siap terus Pak Ajis. Ajis. Asal di calling masih ya. El Presidente. Mantap. Sekarang Pak Ajis lagi ya? Pak Ajis lagi. Kita sekarang udah ganti jadi 4 tahun ya sekali. Dulu kan Bang Awe kan 2 tahun sekali kan. Ya, sekarang 4 tahun sekali. Wah, pemilihannya Pak Ajis untuk selamanya. Stand Up Fest nih kan lu udah naik ya? Stand Up Fest Stand Up lu Fest ya? udah? Belum, ini tahun 2025 kata Pak Ajis. Mega naik harusnya ntar Pak Ajis nih. Mega. Udah dibilangin sama Pak Ajis. Keren. Katanya naik 2025. Naik. Tapi gue malah takut. Emang kadang-kadang gitu kita minta pasti diain aduh gitu. Naik lagi. Sebenarnya gue gak terlalu ini karena penontonnya 6.000 ya? Berapa? 3.000? Kemarin 4.000. Ayo lu. Kemarin 4.000. Tahun ini gak tahu ya berapa itu. Kayaknya lebih banyak lagi nih. Lu kemarin Stand Up Fest gimana rasanya? Jujur darah gue berhenti sampai leher doang. Sebelum naik. Lo tau gak sih? Jadi gue tuh tampilnya itu habis break maghrib, sesi malam di panggung dalam. Jadi sesi gue tuh pembuka. Itu ada Jupri, Ate, gua, Bang David, satu lagi siapa ya? Lupa gua. Lu naik 5. abis siapa? Nah, pertama Jupri itu sebelum kita naik lah. Sebelum kita naik tuh di backstage tuh udah pada yaudah kita wah tahu lah rasanya gimana kan Iya, kayak ayo lu.
Terus kayak lihat tuh di depan tuh ribuan orang nungguin kelucuan. Terus kita lagi belum ada yang naik panggung, tiba-tiba ada tawa gede banget di dalam. Host kali, bukan? Nggak ada host, nggak ada apa-apa. Ternyata kita cari tahu dari kamera, kan ada kamera ya. Jadi kameramen tuh nyari-nyari momen-momen lucu orang kayak lagi bete, ada yang kan ada yang FVP tuh yang ceweknya bete sama cowoknya. Nah itu jadi pecah dar. Kita mikir yang dibilang, ini belum ada yang tampil udah pecahnya segini gitu. Udah, terus kayak ya Allah nih gimana, tampil lah, Jupri pecah, Ate pecah. Terus abis Ate, wah pas gue tuh kayak, kita nggak tahu ya, kita ngeliat temen pecah seneng, tapi rada gedek, tau gak sih kayak Jangan dihabisin tawanya gitu ya. kayaknya nggak, jangan selucu ini, santai aja gitu, mau HP bukan kompetisi gitu, tapi seru gitu yang bikin kayak, wah Haji gue abis ini harus ngapain ya gitu. Ate, gue tampil, alhamdulillah pecah waktu itu. Paling seneng adalah momen apaan? Terima kasih gue Rais. Itu darah baru ngalir. Wah alhamdulillah ya Allah, udah lega Udah bisa bercanda, udah bisa makan. Udah bisa bercanda, terima kasih. Gue present Bang David, gue ke backstage, lihat komik-komik yang belum tampil, semangat. Udah lega tuh ya. Lega, enak banget stand up fest. Tapi lebih enak di stand up fest. Kalau jambore enak. Cuman kalau ngelucu gak enak karena kita ngecamp. Oh. Ya kan, kalau ngelucu papasan lagi sama penonton. Kalau stand up fest kan kalau ngelucu bisa pulang ya. Langsung ya. Gitu. Tapi lucu lah pasti Rais. Alhamdulillah, amin. Ngeri tau. Dan show-nya pasti lucu. Kalian harus beli tiketnya karena masih ada OTS. Masih ada on the spot. Masih ada bisa on the dibeli. spot. Ya. Dan di Teater Bulungan. Kan? Ya di Bulungan, Teater di Jakarta Selatan. Deket tuh Jakarta. Iya beres nonton acara, gultikan. Oh iya Bulungan. Langsung ya. gultik di depannya nongkrong gitu. Gitu. Udah stand up fest, udah jambore. Ini tour yang kedua. Iya. Gokil juga Luis. Berani banget tour nambah-nambah gitu kotanya ya. Ya namanya membuat kesibukan diri sendiri. Biar ada kegiatan aja. Tapi seru sih. Karena emang udah cinta. Yang tadi gue bilang udah cinta Iya, sama keseniannya. Gue juga ada target untuk setiap tahun bikin show. Tahun sekali. Setahun sekali. Tapi kemarin kelewat. Kan 2023 harusnya 2024. Jadi 2025. Kayaknya 2 tahun sekali aja dah. Soalnya bikinnya kan panjang kan. Lu berapa tahun bikin satu materi full 1 jam? Berapa lama yang lu butuhkan? Jujur Sisi Gelap kayaknya 6 bulan. Cepet banget. Kalau gak salah 6 bulanan. Keren juga lu, produktif ya. Tiap minggu lu open mic ya? Open mic per minggu. Terus gue bagiin segmennya kayak open mic di sini 10 menit bahas ini, segmen ini. Open mic sini ini. Nah yang ini nanti gue rombak lagi, ini gue rombak lagi. Terus open mic lagi, keliling lagi gitu. Jadi lebih cepet. Kalau lu tiap tahun berarti masih bisa karena lu seproduktif itu. Iya sih, masih bisa sih. Cuman kayak nggak tahu sih nextnya, lihat nanti lah. Gue setahun bikin materi sejam setahun. Padahal gue udah open mic tiap hari loh, tiap minggu loh. Tapi masih keliling kan? Keliling gua. Iya, tapi harusnya cepet lah, harus bisa lebih cepet lagi. Karena abis minggu ini nih, jadi nih 5 menit, gue open micin lagi, Iya. gue rubah lagi, jadi gue rubah lagi gitu. Iya emang mending kayak gitu. Gue juga. Sampai 5 menitnya itu valid banget, baru gue ganti ke premis baru gitu. Oh, kalau lu gitu. Kalau lu gimana? Kalau gue tuh gue tulis semua yang pengen gue ceritain. Kalau gue buka lagi ya materi gue, ini malah banyak materi yang gak kebawa, yang udah gue siapin. Tapi sekarang materi gue total ada 1 jam 40 atau 50 menit. Hampir 2 jam. Hampir 2 jam. Tapi banyak yang gak kebawa, premis-premis yang udah gue tulis. Jadi malah ini yang ngembang gitu. Tapi lu bawa catatan gak kalau show? Bawa. Gue sekarang mikirnya ya udah, gue pengen show yang mau gue ceritain ya ini udah, nggak yang kayak gimana lah. Kayak Bang Ade juga kan nyontek aja ya. Kayak garis-garis besarnya kan? Iya, gue cuma pointer aja cuma gitu. Kayak lebih sayang aja kalau ada yang skip, mending Iya, kayak gue kita udah siapin open gitu. micin kan keliling Iya. berbulan-bulan. Terus juga penonton juga sayang aja kalau nggak denger materi, apalagi materi-materi yang kayak kita suka tapi malah nggak kebawa. Aduh anjir nih, skip lagi gitu. Ada nggak di yang You Raise Me Up itu ada yang ketinggalan nggak? Pernah nggak? Yang di Raise Me Up ada. Materi kesukaan lu gitu ketinggalan? Ada. Nah akhirnya kayaknya gue bawa di sini. Di sini? Iya di Sisi Gelap. Dan masih sama modelannya, materi-materi yang menjelang closing. Jadi bisa untuk masuk di Sisi Gelap. Closingnya nanti bakalan buat
yang show kedepannya lagi gitu. Iya mungkin ya, mungkin. Kayak episode-episode bidadari tuh. Yang ngegantung apalagi ntar ya gitu. Ngegantung. Iya. Tapi gue lebih senang tahun ini sih untuk ngejalanin turnya, walaupun ya tadi boncos, tapi gue happy banget ngejalaninnya. Harga tiketnya berapa? Yang di Jakarta itu sekarang udah masuk yang 175 kalau beli di web, di ini baru tayang nih hari ini. Itu bisa dibeli harganya 175, kalau misalkan on the spotnya di 200.000. 200.000 on the spot. Oke, silakan dibeli teman-teman. Betul, Karena dan- belum tentu ada digital download. Ya, ada merchandise juga nanti. Dan kita siapa tahu aja ada Radit. Tuh gak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kan? Gak mau saya spill lagi. Tapi Bang Radit mah pasti support lah. Support lah, dia masih support Dia banget. selalu suka loh ke show-show teman-teman komik. Iya. Kalau dia lagi nyantai pasti dia datang sih. Kalau dia lagi kerjaan pasti kan tetap kerjaan gitu. Kemarin yang di show-nya Cing Abdel nge-host kan? Iya, dia nge-host. Lucu banget lagi. Lucu banget. Jadi stand up. Udah kocak banget. Bang Radit tuh gak pernah pengen stand up di acara orang, tapi tiba-tiba stand up tuh gue pas lagi ketemu sama dia bilang, gue jadi stand up di acara Cing Abdel. Lah kok bisa bang? Lu kan paling gak mau lu. Gak tahu kebablasan. Lah lu kocak banget. Disuruh nge-host malah stand up. Kocak. Tapi seru tuh. Abang-abang baik. Bang Radit Lu berapa tahun ikut Bang Radit? setahun. Apa aja yang udah lu dapet setelah setahun ikut Bang Radit? Banyak banget. Banyak ilmu baru yang gue dapet dari dia. Karena ya gue selalu bilang Bang Radit itu adalah Google berjalan. Kenapa gitu? Pinter banget pak. Ya. Oh iya. Dia tuh bukan pinter soal komedi doang ya. Sampai detik ini dia tuh masih ngebaca buku komedi. Kita tahu dia lord komedi lah, maksudnya stand up gitu. Dia tapi masih belajar. Keren banget Bang Radit. Tau gak sih? Terus dia masih belajar, dia masih nonton stand up luar negeri, nyari referensi dia juga anti mainstream, beda banget gitu. Terlalu kayak gue sampai mikir ya kayak sekarang lah dia lagi jalan tour ya kan, udah berapa kali Cinta Sebelku, Cintaku, Sialku sekarang. Gue mikir seorang Raditya Dika aja yang sibuk masih bisa produktif nulis, apalagi yang kayak kita gitu yang nggak sesibuk Bang Radit, masa masih ngenyek gitu. malu ya. Iya kan, harusnya kan kepukul ya ngelihat kayak dia udah kaya loh tapi masih berkarya. Masa kita yang masih belum apa-apa udah males-males sih gitu. Jadi sebuah acuan juga, makanya kenal Bang Radit kayak gila. Kalau Bang Radit itu kalau udah nulis materi dia open mic-in gak sih? Open mic-in dia. Tapi di tempat yang khusus gitu ya? Ya kadang-kadang ke tim doang, ke tim-tim yang ada di kantor. Terus dia bikin open mic private gitu, cuma berapa 12 orang atau berapa orang, 7 orang gitu-gitu. Keren banget Bang Radit. Keren Bang Radit. Masih terus Idolaku. belajar ya. Masih baca buku komedi dia, keren Bang Radit. Kayak iri gua. Tapi beneran introvert gak sih Bang Radit itu? Introvert dia. Introvert ya? Dia sebenarnya Bang Radit kalau diajak ngobrol mah ya tetap nyaut, tetap ngobrol. Cuman kalau nggak ada obrolan pasti diem. Ya sama kayak lu kalau ketemu orang nggak ada obrolan pasti diem aja kan. Sama Bang Radit juga kayak gitu. Tapi nggak memulai obrolan ya Bang Radit ya orangnya? Kadang-kadang mulai. Kalau ada yang pengen dia tanyain atau ada sesuatu yang pengen dibahas pasti kadang-kadang dimulai juga. Nggak semua dari orang. Baik Bang Radit. Tapi sejail itu gak sih orangnya? Gue ngeliat beberapa kontennya yang sama Bang Pandu. Wah, Jahil ternyata orangnya, introvert tapi jahil ya. apa ya? Jahilnya konyol orangnya. Seneng ngagetin. Dia tuh suka improve yang nggak ada di skrip. Kayak misalkan lagi syuting brand. Misalkan kayak video-video pendek doang kan. Ya kan gue di brief sama kreatif yang sekarang kan. Gini-gini bang, gini-gini. Ya Bang Radit bang, abang ntar kayak gini-gini. Oke. Ngetek. Tiba-tiba ada satu komedi yang selalu mendadak. Jadi gue gitu kayak entah tiba-tiba ngagetin, entah tiba-tiba apa, kayak emang iseng aja. Orang random iseng, seneng banget ngagetin orang, happy dia ngagetin orang. Kayak ngerjain orang. Kayak waktu itu kan Bang Mamat pernah kan lagi syuting tiba-tiba dia bawa ada gimmick anak kecil. Iya. Itu kan lucu banget. Dibilang anaknya. Itu usil banget tau. Gue ngeliat kayak gitu kayak ini orang usil banget sampai nyewa bocah. Dan jadi ke branding tahu kalau Bang Mamat udah punya anak gara-gara Bang Radit. Dan jadi anak timur juga lagi lucu banget. Di briefing anaknya, ini siapa? Ayah. Radit lucu banget. Gokil deh, lucu. Lu kenapa berhenti
dari Bang Radit? Kenapa berhenti? Jujur karena pengen nge-explore banyak hal lagi kayak itu kan gue ya di belakang layar nulis. Gue bilang juga gue ngobrol sama Bang Radit. Gue pengen pengen ngejar yang di depan sekarang. Lo pengen ada di depan layar? Iya, udah di belakang udah banyak belajar juga. Nulis, skrip, bikin konten, gimana caranya kreatif dan lain-lain tuh banyak lah yang udah gue dapet dari Bang Radit gitu. Tapi ada satu konten lu yang gue lihat meledak banget itu, yang lu makan di deket orang tawuran. Makan bubur, makan bubur. Ngapain lu makan deket orang tawuran dah? Ya sebenarnya pertanyaannya adalah ngapain orang berantem di dekat orang makan bubur? Iya. Itu gue lagi makan bubur, ada orang tawuran ngapain? Kalau gue kan ya gue lagi makan. Oh iya. Ada yang tawuran gue tonton dong, ya kan? Ya udah gue tonton. Emang jalur itu jalur tawuran. Emang kalau orang tawuran gitu nggak main sembarangan gitu ya? Kayak ada orang main gitu aja gitu. Nah kalau yang itu kan kejadiannya di dekat rumah gua yang di Depok. Bangka. Oh Bangka. Kan gue dulu di Bangka kan. Itu dekat tempat parkirnya Patur. Oh yang Patur Ya, tapi yang Patur temen bukan lu tadi. bukan korban ya, Yang maksudnya. difabel tadi. Iya. Oh di tawuran? Enggak, bukan karena tawuran kalau dia. Cuman jalur itu emang jalur sering tawuran. Jadi gua kan kecil gede di situ, jadi gua tahu. Dan sistemnya tuh kalau di tawuran, kampung gue itu jadi kayak penyedia wadah lapak lah, jalur. Tapi kita nggak pernah tawuran. Jadi yang tawuran tuh orang sini sama sini, nanti kampung gue nih tengahnya. Jadi kalau ribut-ribut, tapi kalau ada yang nyenggol bagian gue ubek. Gitu, gue kejar. Jadi makan aja, karena tahu ini anak sini gitu. Karena udah saling tahu. Orang tawurannya juga antar RT doang, beda berapa gang doang. Apa sih yang biasanya diributin sama orang? Kagak ngerti ya, namanya bocah-bocah kan. Oh masih, bocah. Iya masih bocah ya, SMA, SMP gitu-gitu masih pada muda. Ya gue mau makan bubur sambil ketawa aja. Sampai ada yang nimpuk gue lempar bubur gue bener. Gue cuma gitu, gue waktu itu bilang gue enjoy aja dong makan. Tapi itu rame kan? Rame banget. Sampai lu makan bubur di mana? Gue pengen ke situ dah. Sampai pada komen Ya, gitu. Bang kan? Zawin Iya, sampai bilang nge-DM gue, kapan lagi gue mau dong. Makan bubur sambil ada orang tawuran. Iya, hiburan nonton orang tawuran, aneh banget. Di situ pada yang rame juga situ. Nah itu juga random banget karena rame. Terus kan masuk di TV tuh, ditayang-tayangin di apa tuh, FYP nggak ngerti lah, ya, gitu-gitu. RCTI dan lain-lain lah gitu. Terus dihubungin sama selebrita expose. Lu Iya random banget kayak, ini apaan sih ini cuma perkara makan bubur. diminta video lu gitu. Diminta ini diwawancara. Ya Ya ampun. Allah random banget Lu kan. ambil gak itu? Ya gue suruh datang aja ke Open Mic Jaksel. Dateng. Liputan. Jadi liputan aneh banget. Aneh banget sumpah dah, aneh banget. Video-video gak jelas. Berarti lu udah pernah belum masuk yang kayak FYP pagi-pagi happy gitu-gitu? Udah itu. Gara-gara itu? Itu iya. Video itu naik di mana-mana, rame di mana-mana, nggak ngerti gue. Itu gue kejadian malam, langsung gue upload di malam itu kan jam 1 atau jam 2. Gue naikin di situ kan, itu kan bukan jam-jam yang seharusnya dinaikin konten kan. Maksudnya kayak biasanya kan sore, kalau nggak jam 7 jam 8 malam. Terus tiba-tiba paginya rame. Udah 1 juta yang nonton waktu itu tiba-tiba. Iya orang gue liat rame Semalam. banget. Gue anjir ini apaan sih? Tiba-tiba nih tayang di sini. Apa dah? Nggak jelas banget. Tapi ada kesenangan sendiri kalau kita FYP kan. Seneng. Cuman kayak mikirnya Kenapa konten yang itu sih yang FYP? kenapa konten yang tidak dikonsep? Itu loh. Kadang-kadang kita mikir konten apa yang bagus gini set. Aduh nggak FYP lagi. Ini cuma makan bubur. Itu juga gue lagi makan. Gue udah liat nih rame. Gue bilang temen gue, rekamin gue. Gitu dah. Makan. Nggak diedit nggak di apa. Upload aja udah. Tapi langsung naik tuh. Langsung naik drastis, rame langsung. Follower ikut naik. Naik. Random banget. Coba random banget. Kayaknya lu emang FYP lu modelan begitu Dais. Tapi jujur iya. Ya kan? Gak jelas. Lu kalau ngonten lu konsep kagak naik kan? Iya banyak konten-konten yang gak gue konsep malah rame. Iya Sering kayak gitu. yang lu random malah naik mulu kan? Iya makanya kalau konten sekarang tuh yang gak gue konsep aja. Gak Iya, bener. jelas aja udah. Bener karena kayaknya per akun per orang tuh kayak ada jalur FYP-nya masing-masing. Karakternya ya. Iya. Karakternya ya. Iya. Iya. Kayaknya nanti lu show di tengah orang tawuran laku Nggak, is. jangan dong. Gue ngindar dong. Gak fokus ke materi gue. Iya gitu-gitu. Ngindar barang lemparan gue yang ada.
Tapi boleh. Menarik tapi. Menarik. Kan lumayan tuh. Pasti kalau 1 juta 2 juta yang nonton. Kalau itu juga kan. Itu kan juga kalau. Kan besokannya lu ada naikin lagi tuh konten kan. Yang sejenis kayak gitu yang gak dikonsep. Dan masih rame juga kan. Iya, itu gue mainin lagi sih. Lebih gue mainin kayak banyak orang yang bilang itu settingan, itu aktor ya bang. Gue mainin tuh udah. Aktor apa? Maksud gue kenapa gue nyewa orang sebanyak itu buat konten. Gue gak sekaya itu. Udah gue mainin aja. Jadi banyak yang sekarang juga. Sampai sekarang masih banyak nanya, bang kapan tawuran lagi gitu. Kan bukan lu yang ngatur jadwal tawuran. Nama nanyanya kan lu ya. Bang itu ekstrasnya dari mana aja tuh pada gitu. Aneh banget sumpah. Tapi terakhir nih pertanyaan terakhir Rais. Lu kemarin syuting agak lain. Ya. Itu lu casting apa kagak? Apa Enggak. langsung dihubungi? Dihubungin ke Ernest. Privilege. Orang-orang casting, orang-orang ngantri casting lu langsung dihubungin. Keren banget. Enggak, banyak juga yang kayak gitu, teman-teman yang lain. Cuman waktu itu Ko Ernest ngechat gua, nge-WA. Dia bilang, mau nggak main di agak lain gini. Gue langsung jawab, mau kok. Terima kasih kok. Wah, gue seneng banget gua. Karena gue selalu selalu happy. Kalau awareness udah berapa kali soalnya gue project sama awareness kayak waktu itu Imperfect kalau nggak salah main juga. Itu awareness juga yang waktu itu yang minta kayak emang senang aja, nggak apa-apa mau se-scene 2 scene juga nggak apa-apa. Kayak ayo mau terlibat gitu. Seneng banget gue. Itu film pertama lu bukan? Kedua? Itu film kedua. Yang pertama tuh di yang Kang Soleh waktu itu judul film Star Syndrome. Sama Ko Ernest juga? Kayaknya deh, iya. Soalnya itu, iya kan hahaha ya, Kang Soleh ya. Itu juga Star Syndrome, yang keduanya agak lain. Agak lain juga alhamdulillah dapat posisinya jadi ketua preman, gantiin yang tidak datang. Marcel. tapi kan bersyukur kan karena Marcel nggak jadi kan jadi elu. Alhamdulillah. Tapi terima kasih Marcel. Sering-sering ya Marcel. Biar dapat rezeki yang lain. Marcel membuka rezeki orang, makasih Marcel. Makasih Marcel. Gokil Rais. Udah dibuka ya? Bukannya udah pada tahu ya? Iya masih ada nebak-nebak, tapi nggak apa-apa lah kalau lu buka. Iya, salah dong gua. Gak tahu. Tapi nggak apa-apa. Tapi udah aman sekarang. Udah aman. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kan emang Marcel sibuk. Iya, nggak apa-apa namanya. Kan se-scene 2 scene kan lebih buat yang lain aja lah. Terima kasih banyak, bermanfaat banget buat gue happy banget. 9 juta lah, iyalah 9 bermanfaat juta. sekali lah. Berarti lu kalau kedepannya diajakin main film lagi, se-scene 2 scene sikat aja ya? Sikat gue sikat. Gue gak mau muluk-muluk karena emang target gue pengen film dah. Tapi lu pernah ikut casting gak? Pernah. Pun sampai sekarang juga kemarin gue lagi tour di kota mana gitu. Dihubungin tawaran casting gitu. Ada yang sering nge-casting juga beberapa kali untuk film. Selalu jadi orang jahat? Jujur ya. Karakternya kalau nggak preman, kalau nggak apa gitu. Selalu kayak gitu. Nagih utang gitu. Nagih utang, iya. Itu kejadian yang di agak lain itu persis ada kejadian gue pernah cerita di podcast Bang Radit. Apa? Gue pernah ngikat orang di tiang listrik. Nah ini ngikat orang dalam masjid yang masjid itu. Jadi orang ngira, bang itu diangkat dari cerita lu ya? Enggak, emang kebetulan aja kayaknya. Kebetulan sama skripnya. Iya makanya gitu. Happy berarti lu ya? Happy banget. Semoga lu dapat film-film lagi yang. Amin. Tapi amin. jangan jadi orang baik karena nggak cocok. Jadi orang jahat terus aja. Patah ya langsung ya dari karakternya ya anjir. Kayak aneh. Kayak lu tadi bilang, tapi gue sayang banget sama nyokap gue. Itu kayak emang gak gitu. boleh. Kayak aneh doang. Ya maksud gue juga, gue yakin John Kay juga pasti cinta sama nyokapnya sih. Kayak gitu-gitu. Iya sih, semua orang kayaknya cinta sama ibu. Iyalah. Tapi kalau muka yang serem-serem aneh kalau ngomong gitu. Gue sayang banget sama nyokap gue. Berarti orang serem seakan-akan kayak gak boleh cinta seseorang ya. Kasian banget. Kan kebanyakan lebih ke diri sendiri. Oh ya, Cintanya. self love. Yoi. Gokil nih. Produser ini pemeran kita. Siapa produser? Preman. Saya siap. Terima kasih banyak Rais Terima sudah kasih. main ke Retorika. Terima kasih Semoga Mega. sukses selalu dan Amin. sisi gelap berjalan dengan lancar. Amin. Thank you.